Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya di channel After Moment Study. Channel ini membahas dunia pendidikan dan industri kreatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tentang hukum Newton. Yuk, kita langsung saja ke soalnya. Nah, di sini ada soal yang ditanyakan adalah percepatan maksimum nih, percepatan maksimum yang masih boleh dimiliki truk agar lemari tetap tak bergerak. Jadi, ada sebuah truk, kita gambar dulu nih. Ada sebuah truk, di sini truk ya gambarnya. Nih, di sini ada truk, ya jelek gak apa-apa ya. Nih, di sini ada truk, gini ya. Nah, seret. Ini rodanya, seret, seret. Nah, di atasnya itu ada lemari. Nah, ini ada lemari, ini pintunya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, truk itu berjalan ke arah sini, A-nya ke sini. Oke. Nah, berapa nih percepatannya supaya lemari ini tidak bergerak, yang mana lantainya kasar. Nah, setelah kita memahami kasusnya, kita identifikasi yuk apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang mana koefisien geseknya, koefisien gesek itu mu. Itu nilainya sebesar nih 0,75. Jadi antara lemari dan bak truk yaitu memiliki koefisien gesek 0,75. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi, kita perlu memahami konsep apa yang kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu hukum Newton yang kedua. Kenapa hukum Newton yang kedua? Karena truk ini mengalami pergerakan, sehingga persamaannya menjadi jumlah F sama dengan F ini sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, F apa yang bekerja pada sistem ini, yaitu gaya gesek. Arahnya adalah berlawanan dengan arah gerak benda. Ini kan truknya bergerak ke kanan, berarti gaya geseknya itu mengarah ke kiri. F ges seperti itu, sehingga kita bisa langsung masukkan nilai-nilai yang kita telah ketahui, yang mana jumlah F-nya ini hanya ada F gas, seperti F gas sama dengan M dikalikan dengan A. Oke. F gas itu apa? Mu dikalikan dengan N sama dengan M dikalikan A. Kita pindah sini biar enak. N itu apa? N itu adalah mu sama N itu apa? N itu adalah massa dikali gravitasi. Sama dengan M dikalikan dengan A, seperti itu. Nah, di sini masanya kan sama, yaitu massa lemari, sehingga kita bisa coret saja karena masanya sama, yaitu bendanya sama ya, objeknya sama, yaitu massa lemari. Nah, di sini berarti mu sama dengan, kalau G tidak diketahui berarti 10. Dikali ya. Mu dikali 10 sama dengan A-nya yang akan kita cari. Oke, mu-nya ini berapa? 0,75 dikali 10 sama dengan A, sehingga nilai A-nya atau nilai percepatannya adalah 7,5 meter per second kuadrat. Ingat, satuan jangan sampai lupa. Oke, jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal yang ditanya adalah energi kinetik benda pada saat mengenai tanah. Oke, untuk menyelesaikan kasus ini kita perlu identifikasi apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Yang pertama yaitu massanya M sama dengan 2 kg. Oke, diletakkan di tanah berarti hanya 0 atau ketinggiannya 0 meter. Benda ditarik vertikal ke atas dengan gaya. Oke, F-nya adalah 25 Newton. Kita gambar dulu kira-kira di sini ada tanah ya. Terus di sini ada apa ini ya? Benda ya. Gini benda ditarik ke atas, F-nya 25 Newton. Nah, seperti itu. Selama T-nya adalah 2 second. Lalu dilepaskan setelah 2 detik itu dilepaskan. Oke. Jika gaya gravitasi percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, energi kinetiknya berapa? Oke, pertama kita harus pahami dulu bahwa benda ini ditarik 25 Newton selama 2 detik lalu dilepaskan.
seperti itu. Oke, yuk kita selesaikan. Langkah yang pertama yaitu kita perlu mencari percepatannya terlebih dahulu. Oke, yang mana kita bisa menggunakan persamaan jumlah F sama dengan M dikalikan dengan A. F apa yang bekerja? Ya berarti F dengan gaya berat W, yang mana menjadi F dikurangi W. Kenapa F dikurangi W? Karena gerakannya mengarah ke atas seperti itu. Sama dengan M dikalikan A. F-nya adalah 25, beratnya yaitu masanya 2 kilo. Masa kan? Berat itu massa dikali gravitasi. Gravitasinya adalah 10. Sama dengan masanya 2 dikali A atau percepatan yang akan kita cari. Sehingga 25 dikurangi 20 sama dengan 2A. Sehingga 5 sama dengan 2A. A-nya sama dengan 5 dibagi 2 yaitu 2,5 meter per second kuadrat. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui percepatannya, lalu kita perlu mengetahui ketinggian saat gaya itu masih ada atau saat benda itu masih ditarik. Dengan persamaan apa? Dengan persamaan gerak lurus yang nomor 2, yaitu apa? S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Nah, kenapa persamaan yang kedua? Karena variabel-variabelnya kita telah ketahui. Terus kenapa ini plus? Karena masih ada gaya yang bekerja, alias atau sama dengan atau dapat diartikan benda itu masih mengalami percepatan, ya, bukan perlambatan. Oke, yang mana S-nya akan kita cari sama dengan V0-nya kan 0, berarti kita coret saja 0 dikalikan T kan 0. Oke, setengah dikali A-nya adalah 2,5 dikali T-nya adalah 2 detik. Nah, ditulis 2 kali 2 kuadrat ya. Ini dengan ini kita coret. 2,5 dikali 2 adalah 5. S-nya yaitu 5 meter. Ini S yang pertama atau S saat masih ditarik gaya 25 Newton. Nah, setelah kita mengetahui ketinggiannya atau kita tulis H saja ya. H itu ketinggian biar enak. H ya. H satunya ketinggian saat ditarik. Setelah itu kita perlu mencari kecepatan awal saat benda itu dilepaskan gayanya. Caranya gimana? Kita lihat dari fenomena sebelum ditarik. Berarti apa? VT sama dengan V0 plus AT. Ini VT yang akan kita cari. Kan berarti kan awalnya begini kondisinya. Begini kan. Terus ditarik. Berarti V0-nya itu 0. Ya kan? V0-nya itu 0. A-nya itu kita sudah tahu yaitu yang kita cari ini. Ya kan? 2,5. Nah, VT-nya itu setelah dilepas. Misalnya di sini kan 2 detik. Setelah dilepas tuh di sini. Di sini T-nya itu 2 second. Nah, setelah dilepas itu VT. Oke. Ya sudah, berarti VT sama dengan 2,5, ya kan? A-nya 2,5 dikali T-nya 2, sehingga VT-nya nilainya 5 meter per second. Nah, di sini 5 meter per second ini adalah di sini. Oke. Paham ya? Nah, VT ini akan dianggap sebagai V0 pada kondisi C2, yaitu setelah dilepas dia akan memiliki kecepatan awal yaitu 5 meter per second. Sehingga dapat kita lihat menjadi kita juga perlu memahami bahwa energi mekanik itu sama dengan energi potensial ditambah energi kinetik. Oke, energi potensial itu apa? M dikali G dikali H ditambah energi kinetik setengah mv kuadrat. Oke, ya sudah, berarti masanya 2 dikali percepatan gravitasinya 10, hanya itu 5 ditambah setengah masanya 2 dikali percepatannya kecepatannya adalah 5 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Ini dengan ini kita coret. Terus ini berapa? 100
ditambah 5 kuadrat 25, sehingga energi kinetiknya yaitu 125 Joule. Oke. Jadi energi kinetik benda pada saat mengenai tanah itu adalah 125 Joule, seperti itu. Jika kalian masih bingung dan butuh pertanyaan, tulis saja di kolom komentar seperti itu. Yuk kita lanjut ke soal. Nah, di sini ditanyakan apa nih? Apabila sebuah benda bergerak dalam bidang datar yang kasar, maka selama gerakannya itu gimana? Yang A, gaya normalnya tetap betul, gaya geseknya berubah tidak. Gaya gesek berubah itu jika pada kondisi diam menjadi bergerak. Itu koefisien geseknya berubah sehingga gaya geseknya nilainya berubah. Oke. Nah, gaya normalnya berubah tidak. Ini salah ya. Gaya normalnya tetap sama karena bidangnya datar. Gaya geseknya tetap ya, gaya geseknya tetap karena bergerak terus bergerak. Kalau terus bergerak berarti koefisien geseknya tetap, sehingga gaya geseknya juga tetap. Jadi yang paling benar adalah gaya normal dan gaya gesek keduanya tetap. Begitu. Oke. Yuk lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ditanya apa? Gaya dorong yang bekerja pada mobil. Oke, kita perlu identifikasi dulu apa saja yang kita ketahui di dalam soal. Sebuah mobil masanya 2 ton, berarti M itu 2 ton. 2 ton itu berapa kilo? 2000 kilogram. Nah, setelah 5 detik berarti T-nya adalah 5 detik. Kecepatan mobilnya menjadi 20 V sama dengan 20 meter per second. Nah, mula-mula diam berarti V0 nya VT ya, setelah berarti V0 nya adalah 0 karena diam. Jangan lupa satunya meter per second, seperti itu. Oke, setelah kita mengidentifikasi soalnya, kita perlu mengetahui persamaan yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan kasus ini. Di sini ditanya gaya dorong, berarti kita menggunakan persamaan jumlah F sama dengan M dikali A. Kenapa? Karena bendanya itu bergerak. Oke, setelah itu untuk mencari A, ini kan kita belum tahu nilai A-nya. Kita menggunakan persamaan gerak lurus, yang mana kita bisa gunakan persamaan yang yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. Kenapa yang pertama? Karena pada persamaan yang pertama terdapat variabel-variabel yang sudah kita ketahui. VT atau kecepatan akhir itu 20 sama dengan V0 nya itu 0 karena diam ditambah. Nah, ini kenapa plus? Karena benda mengalami percepatan dari 0 menuju ke 20. Oke, percepatannya kita akan cari, T-nya itu 5 detik, sehingga 20 sama dengan 5A, sehingga nilai A-nya adalah 4 meter per second kuadrat. Itu A-nya sudah diketahui. Setelah mengetahui nilai A atau percepatannya, kita langsung ke persamaan gayanya, yang mana gaya yang bekerja hanya satu, yaitu F sama dengan masanya, atau kita tulis dulu M dikalikan A, sehingga F sama dengan masanya 2000 dikali percepatannya 4, sehingga nilai gayanya adalah 8000 Newton. Nah, jadi gaya dorong yang bekerja pada mobil ialah 8000 Newton. Oke, mungkin cukup sekian saja videonya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.